Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Christine Widya Berek dengan NIM 102-2023-0064, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang layanan pengumpulan data anak usia dini. Pengertian layanan pengumpulan data anak usia dini adalah suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik, kebutuhan, perkembangan, potensi, serta permasalahan yang dialami anak. Proses ini dilakukan melalui berbagai teknik asesmen yang ramah anak seperti observasi, wawancara, dan portofolio. Hasil pengumpulan data digunakan oleh guru atau tenaga bimbingan konseling untuk menyusun program layanan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan membantu anak mencapai perkembangan optimal. Landasan teori. Dalam pendidikan anak usia dini, pengumpulan data berfungsi sebagai dasar asesmen perkembangan. Menurut teori perkembangan Piaget, Erikson, dan Vygotsky, anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial, sehingga pemahaman tentang kondisi anak harus didasarkan pada data nyata yang dikumpulkan secara berkesinambungan. Bimbingan konseling di PAUD menekankan prinsip DAP, yaitu layanan harus sesuai usia dan kebutuhan individual anak. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengumpulan data yang akurat. Teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ada beberapa yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, observasi. Observasi adalah teknik mengamati perilaku anak secara langsung dalam konteks nyata, seperti saat bermain, belajar, atau berinteraksi dengan teman atau guru. Dalam observasi ada beberapa bentuk, yaitu observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, dan observasi non-partisipatif. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan orang tua, pengasuh, atau guru sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang riwayat perkembangan dan perilaku anak di rumah. Bentuk wawancara, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur atau pertanyaan yang sudah disiapkan, yang kedua wawancara semi terstruktur, dan yang terakhir wawancara bebas. Tujuannya untuk mengetahui kebiasaan anak di rumah, mengidentifikasi potensi atau kesulitan, dan yang terakhir untuk mengetahui pola asuh dan lingkungan keluarga. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Lembar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada orang tua untuk mengetahui aspek perkembangan, kebiasaan, minat, dan perilaku anak di rumah. Angket cocok digunakan ketika guru ingin mengumpulkan data dari banyak orang tua dalam waktu yang singkat. Yang keempat, catatan anekdot. Catatan singkat mengenai kejadian khusus atau perilaku penting yang muncul selama proses pembelajaran maupun bermain. Ciri-ciri catatan anekdot. Yang pertama, objektif. Yang kedua, fokus pada peristiwa yang signifikan. Yang ketiga, ditulis segera setelah kejadian berlangsung. Contohnya, hari Jumat pukul 9 tepat Andi membantu temannya mengambil balok yang jatuh. Yang keenam, portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya atau hasil aktivitas anak yang dikumpulkan secara berkala. Yang dimasukkan dalam portofolio yaitu yang pertama, gambar anak, yang kedua hasil mewarnai atau menulis, yang ketiga foto kegiatan, keempat video aktivitas, dan yang terakhir laporan perkembangan. Portofolio menggambarkan perkembangan anak dari waktu ke waktu. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa foto, video, rekaman suara, dan dokumentasi administrasi seperti absensi, catatan kesehatan, rapor perkembangan. Dokumentasi membantu memperkuat data dari observasi atau wawancara. Kesimpulan, teknik pengumpulan data pada anak usia dini harus bersifat non-tekanan, alami, dan sesuai perkembangan anak. Kombinasi teknik seperti observasi, wawancara, catatan anekdot, portofolio, dan checklist direkomendasikan untuk menghasilkan data yang akurat dan holistik bagi layanan bimbingan dan konseling maupun pembelajaran. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.